Halo semuanya, di video kemarin gue udah bedah channel analis yang ada di platform Traders Family. Kali ini gue nggak bakal bahas puluhan ribu pips atau ratusan dolar. Kita bakal bahas satu orang trader yang berhasil menghasilkan keuntungan 1 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam. Yes, kita bakal bedah sejarah dan strategi legendaris dari pria yang dijuluki pria yang menghancurkan Bank of England, George Soros. Bagaimana matematika lot dan keberaniannya bisa mengubah sejarah finansial dunia dan apa pelajaran pentingnya buat akun trading kita agar nggak gampang margin call. Yuk kita bedah secara real dan tuntas. Tapi disclaimer dulu, ini menurut data sejarah. Silakan kalian juga lakukan riset secara mendalam tentang George Soros. Sebelum itu, kita harus paham dulu marketnya. Seperti apa pada saat itu. Kita mundur dulu ke tahun 1992. Saat itu, Eropa sedang mencoba menyatukan mata uang mereka lewat sistem yang namanya ERM atau European Exchange Rate Mechanism. Intinya gini bro, Inggris sepakat untuk menjaga nilai mata uang mereka, yaitu pound sterling, agar tetap stabil dan nggak jatuh di bawah angka tertentu dibanding mata uang Deutschmark Jerman. Nah, masalah ekonomi Inggris saat itu lagi bapuk banget. Inflasi tinggi, pengangguran banyak. Secara logika ekonomi, nilai pound sterling itu aslinya turun alias melemah. Tapi karena ada aturan ERM, Bank Sentral Inggris dipaksa mati-matian buat beli pound sterling di pasar agar harganya kelihatan tetap mahal. Mereka jualan mimpi ke publik kalau mata uang mereka itu kuat. Nah, di saat semua orang percaya sama narasi pemerintah Inggris, di sudut ruangan kantornya di New York, George Soros melihat ini sebagai sebuah anomali besar. Disinilah insting tradingnya bekerja. George Soros itu punya satu senjata rahasia yang namanya teori reflexivity. Sederhananya, teori ini bilang kalau market itu sering nggak rasional. Persepsi para pelaku pasar bisa mengubah tren ekonomi, dan tren ekonomi itu bisa balik memperkuat persepsi pasar. Jadi market itu digerakkan oleh bias psikologi manusia, bukan cuma angka matematika di atas kertas. Nah, Soros tahu betul Bank Sentral Inggris itu lagi bluffing, atau hanya gertakan saja, atau pura-pura kuat padahal aslinya lagi lemah banget. Mereka nggak punya cukup cadangan uang buat terus-terusan beli pound sterling demi menjaga harganya. Lalu apa yang dilakukan Soros? Dia nggak cuma buka posisi sell biasa, dia melakukan leverage besar-besaran. Dia meminjam uang hingga total posisi tradingnya mencapai 10 miliar dolar AS untuk melakukan short sell alias pasang posisi jual pada mata uang pound sterling. Nah, di sini tuh Soros sudah cacing-cacing naga-naga guys. Kalau bener ya jadi naga, kalau salah analisa ya jadi cacing gitu. Bayangin bro, uang pinjaman 10 miliar dolar dipakai buat nge-short mata uang sebuah negara superpower. Kalau prediksi dia salah, Soros bakal bangkrut seada-adanya dan mencatatkan kerugian terbesar dalam sejarah umat manusia pada saat itu. Tapi dia berani mengambil resiko itu. Puncaknya terjadi pada tanggal 16 September 1992, hari yang kelak dikenal sebagai Black Wednesday atau Rabu Hitam bagi Inggris. Melihat Soros dan yang lainnya ngedrop posisi sel raksasa di pasar, Bank Sentral Inggris panik. Pagi-pagi buta, mereka langsung beli pound sterling sebanyak 1 miliar pound. Nggak mempan, jam 11 siang, mereka naikin suku bunga dari 10% langsung melompat ke 12% buat ngerayu para investor agar nggak jual pound sterling. Tetap nggak mempan. Sore harinya mereka ancam mau naikin lagi ke angka 15%. Tapi Soros gak gentar. Dia tahu Bank Sentral Inggris udah kehabisan peluru. Dan benar saja, malam harinya Inggris menyerah kalah. Mereka resmi keluar dari sistem ERM dan membiarkan nilai pound sterlingnya terjun bebas di market. Hanya dalam semalam, posisi sel George Soros menghasilkan keuntungan bersih sebesar 1 miliar dolar tunai. Soros menang banyak, Bank Sentral Inggris kalah telak. Dari kisah legendaris George Soros ini, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil buat akun trading kita di kemudian hari? Pertama, market nggak peduli sama ego lu atau narasi pemerintah. Jangan pernah melawan tren pasar yang sudah jelas arahnya hanya karena lu ngerasa harganya terlalu murah atau terlalu mahal. Kedua, keberanian harus didasari oleh analisa yang matang, bukan gambling. Soros berani all-in 10 miliar karena dia tahu hitung-hitungan matematika, cadangan devisa Inggris itu nggak bakal cukup bertahan. Dia tahu persis resikonya. Jadi, buat kita jangan coba-coba overload atau full margin kalau kita sendiri nggak punya analisis yang kuat dan manajemen resiko yang jelas. Ujung-ujungnya kita bakal ngerasain yang namanya margin call. Kalau menurut kalian sendiri,
Strategi George Soros ini murni karena kejeniusan analisanya atau emang dia lagi beruntung aja, pas dapat momentum? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman trader kalian yang suka permargin dan subscribe ke channel ini. Karena di video berikutnya gue bakal bahas banyak hal tentang trading. Stay tune and see you at the top.